melalui keterlibatan daerah. Lebih kurang seperti itu. Wah, jadi ternyata ada sekitar 1000-an advokat ya yang tergabung di dalam IKADIN, kemudian sudah ada 23 DPC, Betul. paling baru di Temanggung. Paling baru di Temanggung. Ya, dan kemudian yang istimewa adalah mengutamakan kaderisasi. Sehingga nanti dari tingkat daerah-daerah pun akan berkembang begitu ya. Ya, itu Kenapa yang... Pak? Dari sekian banyak hal, kaderisasi menjadi yang dikedepankan begitu? Sejarah daripada penegakan hukum di Indonesia, itu tidak bisa kita menutup mata. Kekurangan advokat itu, pendampingan hukum, itu justru tampak sekali ketimpangannya itu adalah di daerah. Ya. Saya juga dulu disertasi saya S3 saya disertasinya adalah peranan lembaga bantuan hukum dalam asistensi sampai ke tingkat daerah. Dalam faktanya, kalau di kota-kota itu advokat boleh dikatakan banyak dan tersedia pilihannya, bisa dipilih gitu loh ya. Mau yang model seperti apa ada gitu. Tapi kalau di daerah, katakanlah di kecamatan, di kelurahan, boleh dikatakan sekarang ini hampir 60% daerah dalam tingkat daerah dalam kabupaten ya, kecamatan, desa di Indonesia 60-65% itu belum terjangkau. Belum bisa diayomi, belum bisa dikawal oleh advokat. Ya. Melihat krisis ini, IKADIN merasa penting, sudah saatnya kita tidak hanya memenuhi kebutuhan advokat, kebutuhan daripada kuasa hukum, itu hanya di tingkat pusat, di tingkat kota saja. Sudah saatnya daerah itu kita push juga. Kenapa? Karena hukum itu tidak terbatas kepada daerah, borderless ya. Hukum itu bersifat universal. Setiap manusia yang menghirup udaranya Tuhan Yang Maha Esa, menggunakan bumi sebagai berpijak, langit sebagai atapnya, maka hukum harus menjangkau dimanapun dia berada. Tapi dalam faktanya di Indonesia, hukum itu dalam konteks pendampingan advokat, ya, khususnya lembaga bantuan hukum maupun para kuasa hukum, para pengacara, itu belum menjangkau sampai ke tingkat daerah. Masih sangat terbatas. Terbatas sekali. Kalau kita lihat di organisasi advokat selama ini, fokus daripada pendidikan rekrutmen advokat itu hanya di tingkat pusat. DPC itu di tingkat daerah itu dikecualikan gitu loh, tidak dijadikan perhatian khusus. Pada dalam faktanya, masyarakat di DPC itu, di daerah itu sangat membutuhkan daripada advokat. Anda bayangkan, sekarang sudah ada KUHP baru. Walaupun dalam konteksnya peralihannya berlaku 3 tahun mendatang. Tapi kalau kita balik kepada asas lex priorinya, kalau ada kasus-kasus yang dikenakan pada pasal yang KUHP yang lama ternyata lebih tinggi tuntutannya dibanding dengan KUHP yang baru, maka KUHP yang baru yang digunakan. Bayangkan, KUHP yang baru itu penambahan pasal itu ratusan loh. Ya. Kita KUHP yang lama saja kalau kita bisa dengar dulu cerita, bagaimana banyak sekali permasalahan di KUHP yang lama. Ya, contoh aja lah, pernah dengar ya, Nenek Minah dulu yang curi kakao. Ya. Mencuri kakao, sebiji kakao ini seberapa sih harganya? Ya. Karena penerapan hukum itu harus mutlak dalam konteks hukum daripada Eropa kontinental dan positivisme. Undang-undangnya bunyinya dia harus dihukum, ya terpaksa dihukum. Walaupun bertentangan dengan keinginan keadilan menurut daripada masyarakat. Nah, kenapa ini terjadi? Karena dari awal Nenek Minah itu tidak didampingi oleh advokat. Coba kalau ada pengacara yang ada di daerah yang peduli dengan Nenek Minah dari awal, saya rasa tidak mungkin akan sampai kepada litigasi pengadilan. Karena pada saat zamannya Nenek Minah itu, asas restoratif justice itu sudah menjadi patokan dalam penerapan hukum di Indonesia. Tapi syaratnya itu harus terjadi perdamaian antara korban dengan pelaku. Mustahil Nenek Minah bisa mendamaikan dirinya dengan pelaku kalau tidak didampingi oleh kuasa hukum. Apalagi kalau di Semarang ini ahli kuasa hukum 86 semua kan, damai, damai itu tujuan utama gitu loh. Nah, bayangkan betapa pentingnya daripada advokat.
ketiadaan advokat, maka akan banyak nenek minah yang lain di daerah. Di saat kita bicara sini mungkin bisa jadi di daerah itu ada orang yang ditahan, ya, ditahan oleh institusi dengan melawan hukum. Bisa jadi, banyak itu terjadi. Di saat kita duduk sekarang ini mungkin ada orang yang membutuhkan bantuan hukum, tapi karena tidak tersedia, akhirnya dia mendapatkan vonis yang tidak sesuai dengan keadilan menurut fakta materialnya. Jadi kami advokat ini sama seperti dokter, tugasnya, ya. Jadi kalau dokter adalah untuk sakit secara fisik, kalau kami adalah sakit dalam konteks kepentingan hak hukum. Anda sakit jantung bisa mati, ya. Anda kena permasalahan hukum juga bisa mati. Kenapa? Banyak klien saya itu yang datang ke saya, yang sebelumnya belum punya pengalaman bermasalah hukum, padahal dalam kehidupan sosial dia adalah orang yang dipandang tegar, bermartabat, berpendidikan tinggi, logikanya kuat, di hadapan saya menangis. Seperti anak kecil. Kenapa? Begitu bahayanya ketika orang tidak paham hukum, dia kena masalah hukum, tidak ada pendampingan hukum. Ngeri sekali. Ya, ngeri sekali. Stres gitu loh. Nah, jadi itulah apa yang melandasi kami daerah itu harus kita naikkan persentase kuantiti dan quality advokatnya. Oke, baik. Ya. Jadi ketika walaupun hukumnya sudah ada restoratif justice, tapi kemudian kalau dari tenaga advokatnya pun tidak merata di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke daerah, ya hukum itu tetap tidak bisa berjalan sesuai dengan restoratif justice itu tadi ya. Betul, betul. Dan kemudian tentu saja ini satu tujuan yang mulia juga, karena seperti yang dikatakan Bapak bahwa banyak sekali masyarakat yang mungkin butuh bantuan hukum, dan dengan adanya kaderisasi hingga ke daerah-daerah ini, tidak hanya bagi masyarakat saja bisa mendapatkan pendampingan hukum, tapi juga bagi para advokat pun ya, karirnya nggak perlu sampai ke Semarang, bisa juga di daerahnya masing-masing. Betul sekali. Oke, baik. Dan kemudian kalau kita kembali lagi tentang masalah web satu ini yang diluncurkan oleh Ikadin Jawa Tengah, ikadinjateng.com. Apakah di website ini hanya memuat berita-berita yang berhubungan dengan hukum saja, atau bahkan hal-hal umum juga akan masuk di dalamnya? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Kenapa kami membuat daripada berita online ini? Salah satunya adalah pendorong kami ingin mengesankan kepada masyarakat secara umum dan kepada kehidupan sosial secara khusus bahwa hukum itu tidak kaku. Ya. Hukum itu tidak selalu menakuti, apalagi horor ya. Nah, jadi hukum itu sifatnya dinamis, fleksibel, universal. Ya. Di mana udara bisa dihirup, maka hukum harus ada di sana. Maka pertanyaannya, apakah media online ini hanya akan menampilkan dari sisi perspektif hukum saja? Jawabannya big no. Tentu tidak. Kenapa? Karena kami sudah sadar sekarang bahwa masyarakat itu disentuh ya, dengan cara-cara yang lebih logis, realistis, dinamis, dan menarik. Kata-kata menarik ini yang harus ada dalam organisasi advokat. Karena kami ini nggak boleh ngiklan. Pengacara itu kan nggak boleh ngiklan. Ya? Kode etiknya kan nggak boleh ngiklan pengacara itu. Ya. Nah, nggak boleh ngiklan. Kalau dokter boleh, ya kan? Ya dokter boleh dalam konteks tertentu ya, tidak keseluruhan. Walaupun dalam kode etik organisasi mereka nggak boleh. Tapi kalau kami diatur oleh undang-undang nggak boleh ngiklan ceritanya. Nah, makanya selama ini selalu apa yang berhubungan dengan organisasi advokat dan personal advokat itu dipandang kaku gitu loh. Nah, media online ini adalah wadah bagi kami untuk menyentuh masyarakat dalam konteks lebih dinamis dan universal. Maka dalam media online ini nanti, sebagaimana sudut pandang daripada Pimret kami itu, bahwasanya ini bang pokoknya semua daripada berita yang informatif dan efektif, produktif bagi masyarakat, kita galang. Oh, saya boleh setuju. Ya? Boleh. Bahkan nanti mungkin ada ibaratnya berita-berita mengenai kuliner. Karena di Semarang kan sekarang lagi menggalak sekali ya, lagi hits banyak kuliner. Ya, lagi hits lah banyak kuliner. Kita akan terlibat ke sana. Walaupun nanti mungkin porsinya tentu akan ada persentase secara proporsional. Jangan sampai ibaratnya Ikadin Jateng malah beritanya nanti menjadi lebih kepada sifatnya entertain ya. Tentu tidak akan seperti itu. Tetap majoritinya adalah hukum, tapi porsi daripada entertainnya
Dan ibaratnya porsi berita-berita secara umum itu porsinya kami berikan besar. Seperti itu. Oke, baik. Ternyata tidak hanya terbatas pada hal-hal hukum saja, tapi Betul. kembali lagi untuk bisa dekat dengan masyarakat, maka Ikadin Jawa Tengah pun juga secara dinamis akan menghadirkan informasi-informasi yang Ya. bersifat produktif dan juga menarik bagi masyarakat. Dan kemudian kalau di tahun 2023 ini kan jari ini sudah tidak bisa untuk menghitung, Pak, berapa banyaknya media online yang hadir begitu ya. Betul. Dan sekarang Ikadin baru saja diluncurkan, baru saja hadir. Bagaimana untuk menghadapi persaingan itu? Merasa ikut bersaing atau mau berkolaborasi? Kita tidak, dalam konteks mewujudkan media online kita tidak pernah berpikir untuk bersaing. Karena kami menganggap bahwasanya semakin banyak daripada media untuk menyampaikan berita, itu akan semakin baik. Karena masyarakat itu semakin kesini kan semakin pintar menseleksi. Jadi dia akan menseleksi mana berita yang pas, baik untuk dirinya, mana yang tidak. Jadi bagi kami, media-media online yang sudah ada itu bisa menjadi sebagai, ya bisa menjadi tutor bagi kami nanti, karena kita sadar kita baru di dalam media online ini, kita butuh support. Ya. Support itu tentu tidak hanya dari sisi ibaratnya financial, tapi juga dari sisi ibaratnya itu pengalaman yang di-share dari teman-teman media online yang lain. Jadi sama sekali kami tidak merasakan itu sebuah saingan, bahkan kami menganggap tidak hanya sebuah kolaborasi. Sudah saatnya media online itu kalau dalam konteks hukum, ini perspektif hukum ya Mbak ya. Kita memandang, dulu dikenal dalam teorinya Raskupon, bahwasanya trias politika, di dalam sebuah tata negara itu dikenal ada trias politika. Ada yudikatif, ya, ada eksekutif, ada legislatif. Ya. Tapi berkembang ke sininya ternyata itu bukan lagi trias politika, fakta materialnya. Sudah ada namanya itu berita, media massa, juga memiliki peranan yang penting. Mbak bisa lihatlah sekarang, Mbak bisa lihat fakta-fakta sekarang, berita-berita online itu mengambil porsi yang besar dalam penegakan hukum di Indonesia. Ya, bisa kita lihat ya sekarang. Semakin viral beritanya, semakin cepat diurusnya. Ya, ada penanganan perkara yang terkesan lambat, kayak beku, kayak es, ketika diviralkan jadi cair langsung, tuh kan? Langsung cair, langsung bisa dijalankan, langsung bisa dituntaskan. Bahkan yang dulu katakanlah jabatan tertentu yang nggak pernah ngurusin kasus dianggap sepele itu, sekarang dengan adanya media massa yang memviralkan, turun gunung dia, menjelaskan, oh tim saya sudah melakukan ini bla bla bla. Fakta ini tidak bisa kita bantah bahwa media massa sekarang sudah menjadi bagian dalam ketatanegaraan kita. Material, saya tidak bicara formil, karena kalau saya bicara formil saya harus berteori, ya. Tapi secara material tidak bisa dibantah, sekarang ini dalam sosial ketatanegaraan kita tidak hanya ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tapi ada media massa di sini gitu loh. Maka peranan penting inilah Ikadin merasa udah kita harus masuk. Kenapa? Bayangkan kalau semua media online itu perspektifnya hanya umum, hukum tidak ada. Maka apa yang kebayang di depan? Media online itu tentu, ya kami tidak mengatakan semua media online, tidak bisa kita bantah, ada beberapa media online yang terkena permasalahan terkait kabar-kabar yang ibarat tidak bersesuaian dengan fakta dan lain sebagainya, melanggar pidana, melanggar daripada undang-undang pers dan sebagainya. Kenapa? Mungkin, ya ini baru tuduhan mungkin, prasangka saya mungkin karena media-media itu perspektifnya hanya kepada sifatnya entertain dan umum, general perspektif yang dia pakai gitu. Tapi kalau media online Ikadin Jateng ini perspektif awalnya, ruhnya adalah perspektif hukum. Baru yang kedua adalah perspektif general perspektif, apa saja, dinamis kita. Tapi ruh awalnya adalah hukum. Sehingga selektif dalam memilih berita, memastikan informasi itu bersesuaian dengan peraturan. Informasi itu harus mengedukasi. Informasi itu tidak boleh berat sebelah. Tidak boleh melanggar daripada undang-undang pers. Itu akan menjadi konsen utama. Karena tokoh-tokoh yang ada di dalam media Ikadin Jateng ini adalah orang-orang yang paham hukum. Tentu akan menjadi sebuah kecelakaan nanti. Medianya Ikadin Jateng, advokat, tapi isinya melanggar hukum. Oke, nah ya, ini, jadi maybe that's uniquely-nya gitu loh.
Oke. Mungkin itulah keunikan daripada Ikaden Jateng. Jadi perspektifnya akan lebih kepada konteks yang tidak kaku, tapi hukumnya benar-benar menjadi ruhnya. Seperti itu. Oke, baik. Jadi tentu saja karena ini backgroundnya itu memang dari bidang hukum, akan lebih berhati-hati ya dalam menerapkan setiap materi-materinya. Dan sepertinya ini adalah pembicaraan kita mengenai portal media dari ikadinjawaTengah.com dan sangat menarik karena kita sangat menantikan bagaimana peranan dari Ikadin Jawa Tengah ini melalui media online-nya untuk masyarakat juga ya, pastinya bisa menjadi wadah bagi aspirasi, kemudian juga bisa mendukung dalam proses hukum yang adil di Indonesia khususnya di Jawa Tengah. Semoga selalu sukses Bapak dengan Ikadin Jawa Tengah serta media online-nya. Kita akan tunggu gebrakan-gebrakan lainnya dari Ikadin Jawa Tengah. Boleh kita tepuk tangan untuk Ikadin Jawa Tengah. Dan tentu saja jangan lupa untuk nanti subscribe di YouTube channelnya karena akan ada banyak sekali program dan pembahasan menarik lainnya. Kalau begitu kita tutup Bapak, terima kasih dan sampai jumpa. Keren. Sip. Baru bisa pergi ya. Foto dulu. Potong kumisnya ya, potong ini tulis. Dipadu. Apa taruh situ ya? Ambil ini. Oke, masih. Ini tumpeng. Iya. Dan selanjutnya sebagai secara simbolis ya untuk meresmikan portal Ikadin Jawa Tengah, kita nanti akan potong tumpeng bareng ya Pak. Oke, baiklah. Mejanya pindah. Iya. Oke, kita foto. Baik. Nah, di sini sudah hadir tumpengnya. Karena ya namanya kita dari Jawa Tengah ya Pak, nggak ketinggalan. Tumpeng menjadi salah satu hal penting ketika kita ingin meluncurkan sesuatu. Oke. Baik, boleh kita abadikan terlebih dahulu ya. Foto dulu Pak. Nah, kita lihat ke depan, foto dulu. Biasanya gaya khasnya apa Pak? Jempol atau apa nih? Oke, boleh dibantu untuk pisaunya ya. Pisaunya sudah ada disiapkan untuk kita akan potong tumpengnya. Oke, baik, dan di sini pun juga hadir teman-teman pengurus dari Ikadin Jawa Tengah. Iya, pisaunya. Nah, oke, sedang dipersiapkan ya. Ini temanya apa Pak? Kenapa banyak ayam jago ya ini ya? Temanya ya. Ini ada jamul-jamulnya nih soalnya. Oke, baik. Dan ini sebelum kita akan potong tumpengnya, boleh Pak harapannya bagaimana untuk ikadinjawatengah.com? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kita nawaitukan, niatkan ya media online kita ikadinjateng.com akan menjadi media pengabdian bagi organisasi untuk negeri kita tercinta, Indonesia, kemudian untuk masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat Jateng pada khususnya, dan khususnya juga bagi saudara-saudara kita seperjuangan. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu kita tasdidkan dalam hati, ya semoga ini menjadi berkah juga bagi kita, ya sebagai media juga bagi teman-teman advokat untuk bersosialisasi dan juga menyampaikan aspirasinya di ini langsung doa. Oke, Nah, baik. Potong dulu apa potongnya nanti dari oh, singkat aja. enggak ini mau doa dulu. Doa singkat. Doa mau kamu?
Ya udah. Apa mau diborong ketuanya? Ya, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga media online kita bisa berkibar sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka amalan thayyiban wa nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa mahfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rahmanir Rahim, ampuni dosa kami, dosa keluarga kami, bapak ibu kami, wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, ya Tuhanku, pada malam hari ini kita bersama-sama mengibarkan semangat juang dalam media online Ikadin Jawa Tengah. Berilah ridhomu ya Allah dan berilah kesuksesanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Baik, dan tadi sudah kita panjatkan doa bersama. Selanjutnya boleh dipotong tumpengnya oleh Bapak Ketua. Ya, untuk CEO ya. Iya. CEO. Dipotong oleh Bapak Ketua dan diserahkan kepada Bapak CEO. Oh, siap. Ini SK di sini apa sih? Dia nggak mau pakai SK. Biar Biar apa? biar nggak diaudit. Oh ya Allah. Oke, baik, kita akan potong bersama. Ini dia potongan pertama dari tumpeng dengan Bismillah, Bismillah. sukses untuk media online Jateng Indonesia. amin. ikadinjateng.com. Iya. Ya, dikasih hati biar berhati-hati. Dikasih kepala Biar jadi biar kepala. Biar tahu diri. tuh diingat tuh ya. Kepala siapa? Ya. Ya. Oke, baik, boleh beri tepuk tangan lagi. Iya. Dan dengan ini maka resmi portal ikadinjawatengah.com diluncurkan. Baik. Iya. Ya, terima kasih. Hidup media online Ikadin Jateng. Sukses. Sukses. Pemret. Kasih ekot. Iya, dan ini nggak ketinggalan Bapak Pimret ya, pimpinan redaksi dari ikadinjawatengah.com, Bapak Dio. Iya, Mas Dio. Oke, kepala jengger tetap dapat Kenapa? ya. Gue dikasih kepala. Agar menjadi pribadi yang jantan. Biar berhati-hati. Ya. Oke. Satu lagi kasih sayap biar terbang. Terbang ke luar negerian. Amin. Amin. Iya. Kanan kiri. Sayapnya kanan kiri, Pimret. Yang penting bukan sayap-sayap patah ya Pak ya. Tapi ini udah kandung dipatah. Ya, tepuk tangan, Pimret. Lantas siapa lagi nih? Cukup ya? Cukup ya? Sekda nggak usah. Sekda nggak usah. Sama ketua nggak usah sekda. Bapak Ketua Sekda udah khusus langsung sama semuanya ketua. ya. Oke, baik. Dia apa lagi nih?
Oke, baik. Dan demikian tadi acara launching kita untuk ikadinjawatengah.com dan semoga sukses selalu untuk Ikadin dan juga portal beritanya. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan makan. Mas Aris, tak gawe iki. Tak ketoke usus Mas Aris.